Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani kuliah meskipun harus dari rumah. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, dan di video learning mata kuliah proteksi tanaman kali ini saya akan membahas topik yang sama dengan video yang saya post sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan penyakit tanaman. Nah, di video part 2 ini pembahasan saya akan difokuskan pada penjelasan tentang metode pengelolaan penyakit tanaman yang didasarkan pada aspek-aspek yang ada di segitiga penyakit tanaman. So, teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, salah satu aspek yang diperhatikan atau yang berkontribusi besar terhadap perkembangan penyakit dalam segitiga penyakit tanaman adalah aspek lingkungan. Itu sebabnya dalam pengelolaannya pun kita bisa menggunakan aspek lingkungan dengan cara menyiasati kondisi lingkungan. Nah, metode pengelolaan penyakit tanaman yang didasarkan pada pendekatan untuk menyiasati kondisi lingkungan adalah metode kultur teknis, di mana metode ini memungkinkan kita untuk membentuk atau menyediakan kondisi lahan pertanaman yang kondusif bagi pertumbuhan tanaman, tapi tidak mendukung bagi perkembangan patogen. Nah, berikut ini adalah sejumlah cara yang bisa dilakukan yang termasuk ke dalam metode kultur teknis. Pertama, kita bisa melakukan rotasi tanaman. Nah, kalau kita mengganti-ganti tanaman yang ditanam di setiap musim tanamnya, itu dapat mencegah perkembangan inokulum patogen. Jadi jika di periode tanam sebelumnya tanaman yang kita tanam sudah pernah memiliki rekam jejak terserang penyakit tertentu, dan setelah dipanen seperti yang kita tahu bisa jadi ada sisa-sisa patogen yang bertahan di sisa-sisa tanaman atau malah di tanah. Nah, kalau misalnya kita menanam tanaman yang sama dengan periode tanam sebelumnya, maka rekam kejadian serangan patogen yang sama itu juga bisa terulang. Sedangkan kalau misalnya kita menanam tanaman dari jenis yang lain yang kemungkinan tidak cocok dengan si patogen, maka bisa jadi kita membunuh si patogen secara perlahan karena dia tidak menemukan inang yang disukainya setelah periode tanam yang berikutnya. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara pengolahan tanah. Nah, kenapa pengolahan tanah ini bisa membantu kita mengelola penyakit tanaman? Karena dalam kegiatan pengolahan tanah itu kan kita membalik tanah. Jadi bagian dalam tanah diangkat ke atas, ya, bagian atas tanah malah justru dibalik ataupun dibenamkan ke dalam. Nah, tujuannya apa? Jika ada sisa-sisa patogen yang bersembunyi di dalam tanah, ketika tanahnya dibalik, bagian bawahnya ke atas, nah, dan tanah itu kemudian terpapar hujan, terpapar matahari secara langsung, maka sisa-sisa patogen itu kemungkinan besar akan mati. Ya, itu sebabnya kenapa kalau misalnya orang melakukan pengolahan tanah itu tidak langsung ditanami saat itu juga. Jadi biasanya melakukan pengolahan tanah, kemudian memberikan pupuk kandang, kemudian tanahnya akan didiamkan ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Tujuannya apa? Supaya pertama, pupuk kandangnya menjadi lebih hangat, jadi tidak lagi panas dan kemudian berbahaya bagi tanaman kita. Jadi saat diberikan biasanya pupuk kandang itu dalam kondisi panas. Itu sebabnya ketika didiamkan selama 1 bulan, nutrisi yang dikandung oleh pupuk kandang sudah tersebar di dalam tanah, kemudian panas yang dimiliki oleh si pupuk kandang saat di awal aplikasi dapat digunakan untuk membunuh sisa-sisa patogen yang berlindung di dalam tanah atau di permukaan tanah. Nah, yang berikutnya, kultur teknis juga bisa dilakukan dengan cara kita menentukan waktu tanam dan waktu panen. Nah, di beberapa negara maju, pertanian di sana itu memiliki jadwal panen dan tanam yang jelas. Malah mereka memiliki kalender tanam dan kalender panen yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sebagai acuan bagi petani saat ingin menanam tanaman tertentu. Nah, kenapa kita perlu pakai penentuan waktu tanam dan waktu panen? Hal ini gunanya adalah untuk mengantisipasi
resiko terjadinya penyakit pada musim-musim tertentu. Kita tahu bahwa kejadian penyakit itu relatif sangat tinggi pada musim penghujan, sehingga kita harus memikirkan gimana caranya supaya penanaman dilakukan tidak pada puncak musim hujan. Nah, selain itu juga yang harus dipertimbangkan dalam penentuan waktu tanam dan panen adalah kebutuhan air oleh tanaman saat masih muda. Ya, jadi waktu tanam juga harus didasarkan tidak hanya untuk menghindari penyakit, tapi juga apakah kalau misalnya kita menanam tidak di puncak musim hujan, apakah akan berdampak buruk justru pada tanamannya karena tanamannya bisa jadi kekurangan air atau tidak. Tapi kalau berkenaan dengan penyakit, memang kita bisa menghindari infeksi atau perkembangan gejala yang semakin parah jika kita bisa menyiasati atau menghindari waktu-waktu yang memang dapat menyediakan kondisi yang pro bagi patogen. Nah, cara yang berikutnya ya dengan mengatur kerapatan populasi, yakni dengan mengatur jarak tanam. Jadi jarak tanam antara satu tanaman dengan tanaman lain atau antara satu individu tanaman dengan tanaman lain itu akan berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Karena apa? Semakin rapat jarak tanam, otomatis kompetisi air, kompetisi hara, dan cahaya antar tanaman akan menjadi semakin besar. Dan di lain sisi, kondisi sekitar tanaman akan menjadi semakin lembab. Nah, hal ini akan menyebabkan pertama, tanaman menjadi tidak begitu sehat. Kedua, akan memudahkan pertumbuhan patogen karena kondisi yang lembab. Tapi kalau kemudian tanaman ditanam dengan jarak yang cukup memadai, kompetisi air, hara maupun cahaya itu dapat diperkecil sehingga tanaman bisa jadi lebih sehat dan otomatis kelembabannya akan juga lebih kecil sehingga patogen juga tidak akan mudah tumbuh di sekitar tanaman. Kemudian penanganan gulma. Nah, kita tahu bahwa gulma itu kan juga dari jenis tumbuhan. Dan otomatis karena dia juga dari jenis tumbuhan, maka kebutuhan air, hara, dan cahayanya juga hampir sama dengan tanaman budidaya. Nah, keberadaan gulma di lahan itu akan memperbesar kompetisi air, hara, dan cahaya dengan tanaman budidaya sehingga bisa jadi malah membahayakan bagi tanaman budidaya. Karena apa? Gulma itu menyerap hara, air, dan cahaya dengan lebih besar. Nah, kalau misalnya tanaman menjadi tidak sehat, otomatis akan lebih rentan terhadap serangan penyakit. Dan yang terakhir adalah dengan memperhatikan atau menjaga kesuburan tanah. Ya, jadi ini sama seperti kita. Kalau kita manusia makannya itu diatur, bisa terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, maka otomatis kita akan semakin sehat dan kita akan tidak mudah sakit. Ya, begitu juga dengan tanaman. Kalau tanah yang digunakan sebagai media tanam itu memiliki kesuburan yang tinggi, bisa memberikan suplai unsur hara yang cukup, maka otomatis daya tahan tanaman inang akan semakin bagus sehingga dia akan semakin tahan terhadap serangan penyakit. Nah, dari aspek yang lain ya, kalau tadi dari aspek lingkungan ya dengan menyiasati kondisi lingkungan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelola penyakit tanaman melalui atau berdasarkan aspek tanaman inang ya. Jadi kita harus bisa meningkatkan daya tahan tanaman inang. Bagaimana caranya? Pertama adalah dengan penggunaan varietas tahan ya, bukan varietas rentan, tapi varietas tahan dan dengan melakukan seleksi benih. Nah, pemilihan varietas tahan penyakit itu dapat mencegah kolonisasi patogen. Maksudnya apa? Mencegah supaya patogen tidak mudah menyerang tanaman tersebut dan tidak mudah berkembang penyakitnya. Selain itu, penggunaan varietas tahan juga dapat mengurangi atau memperlambat perkembangan inokulum patogen. Hal ini dikarenakan apa? Biasanya varietas tahan ini memiliki karakteristik yang tidak begitu disukai oleh patogen, sehingga biasanya patogen juga kurang begitu mau untuk mendekati atau menginfeksi varietas tahan ini. Selain itu, kita juga bisa lakukan seleksi benih. Nah,
Seleksi benih ini biasanya digunakan untuk pengelolaan patogen penyebab penyakit yang jalur masuknya melalui benih, ya. Karena kadang kita nggak tahu bahwa dari hasil panen kita di periode musim sebelumnya, di mana di periode sebelumnya mungkin tanaman kita sudah pernah terinfeksi penyakit tertentu, ternyata ada sisa patogen yang kemudian bertahan pada benih, ya. Karena ada beberapa tanaman itu yang memang benihnya, ya, benih hasil panen periode ini akan digunakan untuk ditanam, ya, akan digunakan sebagai benih untuk ditanam di periode berikutnya. Nah, otomatis kalau misalnya benih itu sudah membawa sisa-sisa patogen, maka dia akan menjadi sumber penyebab atau sumber penyebaran penyakit ke lahan pertanaman yang berikutnya. Nah, makanya kenapa kemudian teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa benih sebelum disemai itu pasti ada yang direndam dulu, ya. Dan setelah direndam nanti dicek mana yang mengapung, mana yang tenggelam, dan diambil adalah yang tenggelam. Karena apa? Karena yang mengapung biasanya adalah benih-benih yang membawa sisa patogen. Nah, kenapa mengapung? Karena isi atau cadangan makanan yang dimiliki si benih itu tadi sudah dipakai atau sudah digunakan oleh si patogen untuk tumbuh. Itu sebabnya kenapa beratnya menjadi sangat ringan. Nah, aspek ketiga yang akan kita bahas adalah dari aspek patogen. Kenapa? Karena aspek patogen ini adalah aspek yang paling banyak dimanfaatkan oleh petani, ya, dalam pengelolaan penyakit tanaman. Jadi ketika lahannya terserang penyakit, itu petani biasanya fokus pada gimana caranya menghabisi patogennya, ya, atau mengurangi jumlah patogennya. Nah, kita bisa melakukan interupsi atau kita bisa memutus siklus hidup patogen. Caranya adalah pertama dengan mengelola gulma, serangga vektor, dan nematoda. Nah, kenapa kita perlu mengelola gulma? Patogen itu sering sekali menjadikan gulma sebagai inang alternatif. Jadi ketika ada patogen yang tipenya tidak bisa bertahan pada sisa-sisa tanaman yang sudah mati, maka dia akan mencari gulma sebagai inang alternatifnya sampai kemudian tanaman budidaya ditanam kembali oleh petani. Nah, oleh karena itu dengan kita menangani gulma, mengurangi gulma, mengendalikan gulma yang ada di sekitar lahan pertanaman kita bisa mengurangi resiko inang alternatif, ya, keberadaan inang alternatif bagi patogen yang menyerang tanaman kita. Kemudian ada serangga vektor. Nah, kita tahu bahwa virus, ya, penyakit-penyakit akibat virus itu biasanya menyebar karena dibantu oleh serangga vektor. Jadi virus itu tidak akan mampu bertahan pada sisa-sisa tanaman yang sudah mati. Dia harus berada pada organisme hidup. Nah, jika virus ini belum bisa menemukan tanaman inang, maka dia akan bertahan di dalam tubuh serangga vektor. Oleh karena itu dengan kita mengendalikan serangga vektor ini, kita bisa mencegah penetrasi dan penyebaran patogen oleh serangga vektor atau yang terbawa oleh serangga vektor. Nah, yang terakhir adalah nematoda. Nah, kenapa nematoda juga menjadi salah satu yang perlu dikelola keberadaannya, padahal nematoda juga patogen sebenarnya, karena ada beberapa penyakit, ya, atau ada beberapa patogen yang terangsang aktivitas menginfeksi tanamannya justru karena keberadaan nematoda. Jadi ada penyakit seperti fusarium kalau nggak salah saya, atau penyakit pada daun kalau nggak salah, yang akan menjadi lebih parah ketika akar tanaman itu sudah diinfeksi oleh nematoda, ya. Jadi dia bisa membantu merangsang patogen lain untuk menginfeksi tanaman. Oleh karena itu, kalau kita kelola nematodanya, kita bisa menghambat rangsangan bagi patogen lain untuk menginfeksi tanaman. Nah, cara berikutnya adalah cara yang paling banyak diterapkan oleh petani, ya, paling sering dimanfaatkan oleh petani di lapangan secara kimiawi, menggunakan fungisida.
ya. Kemudian bakterisida kalau mau mengendalikan bakteri. Atau malah sekarang ada fungi dan bakterisida. Jadi larutan fungisida dan bakterisida digabung dalam satu larutan campuran, ya, sehingga bisa digunakan untuk menekan pertumbuhan jamur dan bakteri patogen secara bersamaan. Terus yang terakhir ada nematisida. Nah, biasanya ini digunakan untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan nematoda parasit. Yang berikutnya bisa dilakukan pengelolaan patogen atau pengendalian patogen secara biologis atau secara hayati, ya, pengendalian hayati. Nah, pengendalian hayati ini dilakukan dengan cara memanfaatkan organisme pemakan patogen, ya. Seperti yang kita tahu bahwa di alam itu sebenarnya kelompok organisme yang menjadi patogen tanaman itu adalah sumber makanan bagi organisme lain. Jadi artinya dia punya predatornya sendiri. Nah, kita bisa manfaatkan predator dari patogen ini untuk mengendalikan patogen di lahan pertanaman kita, ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang kemudian dikenal dengan musuh alami atau agensia hayati. Dalam hal ini adalah sejumlah agensia hayati atau musuh alami yang bisa digunakan untuk mengendalikan patogen tanaman. Ada dari kelompok bakteri seperti Bacillus, Pseudomonas, ada dari kelompok jamur misalnya kayak Beveria, Metarhizium, Paesylomices, Trichoderma. Ada juga dari kelompok virus seperti granulosis virus atau nuclear polyhedrosis virus. Nah, ada juga dari nematoda, ya. Jadi kelompok patogen, kelompok organisme yang menjadi patogen, ada juga kelompok organisme yang bisa digunakan sebagai agensi hayati atau musuh alami, ya. Jadi musuh alami juga ada yang dari bakteri, jamur, virus maupun nematoda, tapi spesiesnya berbeda, ya. Spesiesnya berbeda. Jadi harus tahu spesies mana yang patogen, harus tahu spesies mana yang musuh alami. Nah, kalau kita sudah melakukan pengelolaan penyakit, ya, pada tanaman yang terserang penyakit, kira-kira apa yang terjadi terhadap penyakit tersebut, ya, atau terhadap patogen tersebut? Kita akan back ke siklus perkembangan penyakit. Ini sudah pernah saya bahas di video learning sebelumnya, bahwa ini adalah siklus perkembangan penyakit mulai dari inokulum, kemudian inokulum yang ada akan melakukan infeksi, dari infeksi akan menguasai, kemudian akan muncul gejala, kemudian dari gejala akan menyebar, dan kemudian setelah tanamannya sudah selesai dihabisi, maka dia akan membentuk struktur pertahanan, ya, dan kemudian akan menjadi dorman sampai ketemu inang yang baru. Nah, kita akan lihat bagaimana efek metode pengelolaan penyakit yang kita bahas sebelumnya tadi terhadap siklus perkembangan penyakit ini. Nah, kalau teman-teman atau kita melakukan kultur teknis melalui rotasi tanaman, pengolahan tanah, dan seleksi benih, kita itu bisa menghalangi atau memblokir fase dorman patogen supaya tidak menjadi inokulum, ya. Jadi kita bisa memblokir supaya yang bertahan di sisa-sisa tanaman atau yang bertahan di gulma atau yang bertahan di tanah itu tidak bisa kemudian aktif dan memproduksi inokulum, sehingga otomatis dia tidak akan bisa menginfeksi. Karena apa? Inokulumnya saja tidak ada, tidak berhasil terbentuk. Nah, kalau kemudian kita melakukan penggunaan varietas tahan atau kita melakukan pengendalian kimia atau pengendalian hayati misalnya. Nah, dari fase dia bertahan atau dorman, ya, dia masih bisa menghasilkan inokulum. Kalau dia masih bisa menghasilkan inokulum, mestinya dia masih bisa melakukan infeksi. Tapi karena kita menggunakan varietas tahan atau kita mengendalikan secara kimiawi maupun secara hayati, maka si inokulum yang sudah berhasil terbentuk ini bisa jadi tidak mampu atau tidak berhasil untuk bisa menginfeksi tanaman kita. Atau kalaupun infeksinya tetap terjadi, tapi si patogen ini tidak akan mampu menguasai atau mengkolonisasi tanaman kita. Nah, karena itu
kemudian dia akan berhenti, ya. Bisa jadi berhenti misalnya ditandai dengan berkurangnya gejala, ya, atau gejala yang muncul itu sangat sedikit, atau malah tidak keluar gejala sama sekali, ya. Jadi itu sebabnya kenapa dalam pengelolaan penyakit tanaman, ketiga aspek di dalam segitiga penyakit tanaman itu harus dimanfaatkan ketiganya. Supaya apa? Supaya hasil dari pengelolaan itu menjadi maksimal dan mampu menekan perkembangan penyakit juga secara signifikan. Dan otomatis kalau penekanan ataupun pengelolaan terhadap penyakit itu berhasil, maka produksi tanaman akan menjadi tinggi dan aman dari kerusakan akibat serangan penyakit. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang metode pengelolaan penyakit tanaman dan sekaligus menjadi penutup materi untuk topik pengelolaan penyakit tanaman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video learning ini. Semoga video learning ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, memberikan kebaikan bagi kita semua. Jika kamu menyukai video learning ini, please give your like. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau mau kasih masukan dan saran, silakan feel free untuk letakin pertanyaan kamu atau saran kamu, masukan kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Ketemu lagi di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.